Halo, nama saya Rahadi Fauzan dan kalau dia Vincent Suhali. Kami ialah mahasiswa dari BINUS University jurusan Sistem Komputer. Oke, di video ini mari kita belajar tentang line integral atau kalau di Indonesianya biasa disebut integral garis. Oke, untuk memudahkan dalam memahami materi integral garis ini, mari kita lihat visualisasi tentang integral garis berikut. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, terdapat titik A dan B yang membentuk jalur C. Nah, sesungguhnya jalur ini tuh tidak rata terhadap permukaan. Jadi sebenarnya yang dihitung oleh integral garis itu ialah luasan yang dibentuk oleh garis ini, bukan jarak dari titik A ke B. Perlu dicatat, integral garis ini bukan untuk mencari panjang garis. Jadi, ketika kita mendapatkan nilai integral garis, itu tidak sama dengan panjang garis. Maka dari itu, bisa disimpulkan integral garis ini merupakan integral tertentu di mana memiliki batas atas dan batas bawah dengan persamaan dasarnya, yaitu fx diintegralkan terhadap dx dari titik A ke titik B, yang mana dari titik A ke titik B itu akan membentuk jalur yang kita sebut C. Jika titik A dan titik B itu lepas, seperti ini, maka persamaannya ialah integral C fx dx. Dan jika titik A dan B itu menyatu dan membentuk jalur yang tertutup seperti ini, maka persamaannya ialah integral tertutup C fx dx. Lalu jalur C ini dapat dipresentasikan secara parametrik. Maksudnya, jalur C itu dapat kita nyatakan dalam bentuk persamaan pada setiap waktu itu berada di titik apa. Yang mana persamaan itu disebut persamaan parametrik karena bergantung pada parameter yang dipakai di sini ialah parameter T atau time atau waktu. Dengan bentuk persamaan C yaitu R, T di mana terdiri dari 3 komponen X, Y, dan Z, di mana nilai T-nya adalah dari A sampai B. Pengaplikasian line integral ini sangat luas dan beragam. Contohnya saja dalam bidang teknik. Yang pertama ialah penerapan line integral ke hidrodinamika vortisitas terestrial dan kosmik, yang mana line integral ini diterapkan untuk memberikan persamaan hidrodinamik. Bentuk integral yang diambil sepanjang kurva dan khususnya important teorem saat tiba pada kurva yang seharusnya ditutup. Vortisitas atau vortex sendiri ialah sirkulasi yang terbentuk dari elemen-elemen yang membentuk universe kita seperti graviti, gas, massa yang berada dalam gerakan rotasi. Selanjutnya, aplikasi kedua ialah integral garis diaplikasikan sebagai landasan suatu paten dari penemuan yang mana salah satu tujuan dari penemuan ini adalah untuk menyediakan sensor arus berdasarkan pengukuran integral garis sepanjang jalur yang telah ditentukan dari medan magnet berdasarkan arus yang dapat dirasakan. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan soalnya. Tapi sebelum itu saya akan memberitahu terlebih dahulu sifat-sifat dari integral garis. Sifat integral garis yang pertama yaitu integral batas C P dalam kurung X, Y ditambah Q dalam kurung X, Y itu sama saja dengan integral C P dalam kurung X, Y dx tambah integral batas C Q dalam kurung X, Y dy. Lalu sifat integral yang kedua yaitu integral batas bawah x0, y0 batas atas x1, y1 P dalam kurung x, y dx ditambah Q dalam kurung x, y dy itu sama saja dengan minus integral batas atas x0, y0 batas bawah x1, y1 P dalam kurung x, y dx ditambah Q dalam kurung x, y dy. Lalu selanjutnya yang terakhir sifat integral ketiga yaitu integral batas bawah x0, y0 batas atas x2, y2 P dalam kurung x, y dx ditambah Q dalam kurung x, y dy itu sama saja dengan integral batas bawah x0, y0 batas atas x1, y1 P dalam kurung x, y dx ditambah Q dalam kurung x, y dy ditambah lagi dengan integral batas bawah x1, y1 batas atas x2, y2 P dalam kurung x, y dx ditambah Q dalam kurung x, y dy. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sifat-sifat dari integral garis, mari kita mengerjakan soalnya. Di soal pertama yaitu menyuruh kita untuk
menghitung integral dengan batas C dari X plus Y dx ditambah dengan 2X min Y dy. Jika C-nya itu merupakan garis lurus antara 0,0 ke 1,1. Maka penyelesaiannya ialah pertama, karena garis ini merupakan garis lurus dari 0,0 ke 1,1, ini berarti menandakan Y-nya itu sama saja dengan X. Sehingga turunan dari Y, dy-nya itu sama dengan dx. Sehingga integralnya akan seperti ini. Lalu kita jumlahkan yang ada di dalam kurung. Sehingga akan jadi seperti ini. Maka selanjutnya 2x dx ini berarti akan kita integralkan. Oh ya, sebagai catatan tambahan, pengoperasian integral ialah integral ax pangkat n dx itu sama dengan ax pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah c. Sehingga 2x dx diintegralkan akan menjadi x kuadrat. Dan x dx diintegralkan akan menjadi setengah x kuadrat. Lalu selanjutnya kita masukkan nilai batas integral itu ke fungsi x-nya, sehingga akan jadi seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kita jumlahkan, sehingga akan memiliki hasil seperti ini. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini integralnya masih sama seperti tadi, yaitu integral dengan batas C X plus Y dx ditambah 2X min Y dy. Tapi kali ini C-nya merupakan garis parabola antara 0,0 dan 1,1, bukan garis lurus seperti di soal nomor 1. Nah, untuk penyelesaiannya mirip-mirip seperti tadi. Namun karena ini merupakan garis parabola, maka Y-nya sama dengan X kuadrat, sehingga turunan dari Y, dy itu sama dengan 2X dx. Maka habis itu kita ganti yang Y-nya dengan X kuadrat, dan dy dengan 2x dx. Dan selanjutnya kita integralkan semua angka yang ada di dalam kurung. Lalu kita masukkan batas-batas integral itu ke fungsi x-nya. Nah, setelah itu kita tinggal jumlahkan semuanya dan nanti akan memiliki hasil seperti ini. Sekian dari video pembelajaran line integral ini, semoga membantu. Thank you and see you next time.